Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Tejo, ada tanggapan soal Mas Arief tadi, Mas Fajrul? Pertama, Mas Arief, terima kasih banyak ini ya. Yang kita pegang dari Bung Arief adalah siapapun yang melanggar hukum harus menghadapi penegak hukum. Ya. Itu poin. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan ini negara berdiri sejak 1945 dengan prinsip yang hal tersebut. Nah, laporan yang sudah diberikan oleh teman-teman kepada polisi, kami betul-betul berterima kasih sebesar-besarnya, dan kami berharap agar pihak kepolisian, Pak Kapolri yang baru yaitu Pak Listio, bisa menindaklanjuti semua laporan ini. Artinya kita berterima kasih kepada pers, termasuk Bang Arief dan teman-temannya yang sudah sudah menyatakan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sehingga kemudian mencoba menegakkan hukum dengan datang kepada lembaga penegak hukum. Itu catatan yang pertama. Dan jelas ini kan kalau kita memakai Undang-Undang ITE di nomor Undang-Undang 19 2016, itu jelas tuh kalau misalnya ada terkait di pasal 45 ayat 3 tentang muatan penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian juga 45B ancaman kekerasan atau menakut-nakuti juga secara pribadi, itu sudah ada. Jadi kami berharap bahwa laporan yang disampaikan oleh Bung Arief dan teman-teman ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa hendaknya kita bersama-sama memerangi pandemi informasi ini. Kami juga menghadapi hal tersebut, Bung Arief, Bung Tejo. Hari-hari ini kami sekarang mendorong adanya kewarasan digital. Saya saja diserang 24 jam, akun Pak Jokowi diserang 24 jam, vaksinasi diserang 24 jam. Jadi ini betul-betul sebuah pandemi informasi. Musuh kita bersama, musuh orang-orang yang sehat, orang-orang yang waras, musuh pers. Makanya saya sekali lagi meminta bantuan kepada pers, termasuk TV One, Tempo, agar menjadi guru bangsa dalam mengajari masyarakat bagaimana caranya melakukan kritik dan menyebarkan informasi. Kita ke terakhir, tolong Mas. Belum terakhir Mas Fajrul, belum terakhir. Saya ke Mas Tejo. Mas Tejo, apa yang ingin disampaikan Mas Tejo? Mas Tejo tadi ada kekhawatiran penumpang gelap juga Mas Fajrul katanya. Ini perlu disampaikan lagi mungkin Mas Tejo? Mas Tejo? Ya, Mas Tejo. Nampaknya terputus ya. Kembali lagi ke Mas Fajrul, kalau melihat kan tadi dikatakan ya udah cuekin aja, kalau yang anonim-anonim toh juga pemerintah 24 jam juga diserang juga begitu ya. Cuma kan banyak juga buzzer-buzzer yang jelas identitasnya mengaku dibayar untuk bela pemerintah, semacam terang-terangan terang-terangan begitu. Kalau yang seperti ini memiliki buzzer. Sekali lagi, pemerintah tidak memiliki buzzer, tetapi penggunaan misalnya influencer untuk keperluan vaksinasi atau untuk keperluan untuk COVID itu ada tapi tidak terbayar. Kita kenal nama-nama besar seperti Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, itu kita undang untuk membantu untuk bicara kepada audiens yang follower yang mereka miliki. Ada yang langsung yang bisa dikaitkan dengan pemerintah dalam pengertian sosial media influencer itu, misalnya kita bisa lihat di Kementerian Pariwisata dan Inovasi Kreatif itu, lihat aja di layanan pengadaan elektronik www.lpse.kemenparekraf.go.id itu digunakan influencer untuk membentuk branding dan awareness. Nah itu mereka secara langsung memang dibayar sebagai influencer. Kalau buzzer-buzzer yang nggak jelas bentuknya segala macam, apalagi yang melanggar hukum, sekali lagi saya mengatakan tidak ada pemerintah memiliki buzzer yang digunakan untuk melanggar hukum. Oke, ini Mas Tejo udah tersambung lagi Mas Fajrul. Bukan negara kekuasaan. Oke, Mas Tejo silakan Mas Tejo. Ya, dengan segala hormat ya, meskipun buzzer-buzzer itu nggak jelas terhadap akun yang nggak jelas, apa itu bukan tanggung jawab security setempat? Kalau di rumah itu misalkan ada orang bered-beredin mobil atau apa, ya tetap tanggung jawab security kan, kita bayar pajak dan lain sebagainya untuk keamanan. Jadi mungkin kritik saya untuk Bang Fajrul, serangan-serangan pribadi itu kalau perlu ya gimana caranya, aku nggak ngerti kan telekomunikasi ini, apa Polri bekerja sama dengan Kominfo sehingga setiap orang yang pasang akun di sosmed hanya punya satu akun dan jelas, itu satu.
Jadi lebih jelas. Karena kalau enggak nanti terganggu, dan yang saya takut Bung Arief dengan buzzer penumpang gelap, bukan buzzer. Kalau buzzer itu setiap orang pasti punya buzzer, aja pikiran diserang dengan pikiran. Buzzer penumpang gelap, pikiran diserang dengan pribadi dan lain sebagainya. Nah, aku takutnya kalau buzzer penumpang gelap ini dibiarkan akan tumbuh revolusi. Kenapa? Karena revolusi menurut Bung Karno yang sering mengutip Al-Kartil tidak berasal dari banyak orang, bahkan tidak berasal dari segelintir orang, tapi revolusi selalu berasal dari hanya segelintir orang. Artinya kalau buzzer penumpang gelap ini terus, nanti kritikus-kritikus akan berguguran, yang tumbuh hanya satu kritikus saja, tapi itu sangat berbahaya. Oke, saya ingin membaca juga satu berita nih, Mas Fajrul, Mas Tejo, Mas Arief Zulkifli. Ini diserang buzzer usai kritik utang negara, ya kan? Kwi Kian Gi, saya belum pernah setakut ini menyampaikan pendapat. Ini kan rasanya kan gimana ya? Pak Jokowi di hari pers kemarin mengatakan silahkan kritik, berikan masukan kepada pemerintah. Seorang tokoh atau guru lah, bisa bicara ekonom, ya kan? Agak takut jadi berpendapat. Kritik saya kepada TV One, kita bertiga, tapi kenapa porsi terlalu banyak untuk government? Fajrul ini teman saya dari kuliah, artinya harusnya seimbang dong. Arief Zulkifli juga dikasih kesempatan ngomong. Boleh? Kalau gini saya mending cabut. Boleh, silakan Mas Arief. Ya adil, gitu loh. Silakan Mas Arief. Harus saya cabut atau enggak, gitu aja. Halo, ya saya. Aku nggak diundang TV, nggak paten. Kalau menurut saya, serius. Pak Kwik kan membandingkan era Pak Jokowi dengan zamannya Pak Harto ya. Saya lihat itu di Twitternya ya. Tentu saja itu tidak apple to apple. Di era Pak Harto kan belum ada sosial media. Jadi kalau ada pemberangusan terhadap pendapat itu dilakukan secara terang benderang oleh aparatur negara gitu. Jadi organ-organ pemerintah itu melakukan, misalnya kalau di kami dulu di media itu ditelepon gitu sama tentara agar tidak menulis tentang sesuatu hal atau orang ditangkap begitu. Nah, kalau di zaman sekarang itu sudah ada organ yang namanya sosial media. Nah, saya katakan tadi, siapa di belakang buzzer sosial media, kita tidak bisa membuktikannya secara tegas dan nyata. Begitu, kita hanya bisa menduga begitu. Nah, yang harus dilakukan pemerintah mengambil tindakan hukum. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang kritis juga kadang-kadang dikriminalisasi lewat kasus-kasus yang berbeda, kasus-kasus yang tidak ada hubungannya dengan materi kritik. Gitu. Kadang-kadang kita bisa merasakan ada kasus-kasus yang diangkat dengan tampak dibuat-buat begitu ya, tidak terlalu kuat informasinya, dan kita tahu setelah ada komunikasi tertentu ya dibebaskan atau dilepas, tapi dengan tetap menyandang status tersangka barangkali begitu, dan itu mengunci para orang-orang yang kritis itu untuk mengerem diri karena dia sudah berstatus tersangka. Nah, ini yang menurut saya nggak bisa dibaca dengan frame-nya Bung Fajrul tadi gitu. Frame bahwa ya kalau mau dicaci maki biarin, saya setuju kalau itu sih, mau kebun binatang, mau Ragunan, mau apa silahkan saja gitu. Tapi kalau sudah dengan organ negara, nah ini yang nggak benar nih menurut saya. Oke. Gitu. Mbak Tejo, jadi kalau menurut Mbak Tejo sendiri, upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam arti jangan sampai ini ada kemunduran demokrasi dengan banyaknya buzzer yang menyerang, peretasan yang terjadi begitu, Mbak? Pertama, Dewan Bahasa harus turun bahwa yang namanya berpendapat dengan baper itu beda. Sekarang ada upaya yang agak sistematis. Saya tidak menuduh dari siapapun, tapi government mesti ikut bertanggung jawab karena government juga mewadahi bahasa, pusat pengembangan bahasa. Artinya kalau curhat, mengeluh dan berpendapat sama aja disebut baper. Begitu ada orang berpendapat disebut lu baper, makin lama makin males berpendapat. Dan ini kayaknya upaya yang sistematis gitu loh. Sekarang ada upaya sistematis lagi bahwa kritik sama dengan hujatan. Dianggap Sujiwo Tejo membela hujatan. Enggak, yang aku sebut kritik itu tidak menyerang pribadi. Artinya siapapun mau dari kubu manapun kalau menyerang pribadi, ya itu bukan kritik, namanya hujatan. Ya harus ditertibkan. Itu loh, jangan terus baper gitu Arief. Jadi sekarang dulu senjata biologis yang paling. Oke, Mas Fajrul, terakhir. Oke, saya perlu ini memberi gambaran.
Saya minta bantuan dari media web untuk mencari tahu perbandingan jumlah tagar dukungan versus serangan terhadap Presiden Jokowi dari 1 Januari 2018 sampai 31 Mei 2020. Tagar dukungan terhadap Presiden Jokowi itu 3.359.318. Berapa besar tagar serangan terhadap beliau? 9.222.191, 3 kali lipat serangan terhadap presiden atau terhadap pemerintah. Baik, tapi Mas Fajrul, jadi, yang diinginkan kalau adalah upaya perlindungan begitu dalam menyampaikan framing pendapat. bahwa ada serangan yang dilakukan oleh pihak yang formal, kita bagaimana melihat serangan 9,2 juta akun di Twitter terhadap presiden atau pemerintah. Ini berarti 3 kali lebih kuat daripada pemerintah dong, Bung Arif. Nah, tetapi sekali lagi, terima kasih kepada Bung Tejo, kepada Bung Arif. Sekali lagi, tugas besar kita bersama dalam revolusi digital adalah menghadapi pandemi informasi. Tugas kita bersama mendorong kewarasan digital. Kemudian yang kedua, tegas saya ingin mengatakan sekali lagi, yang melanggar hukum harus dihukum. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang terakhir, saya bukan buzzer, saya influencer, sehingga Bang Karni Ilyas harus membuka profil pada Twitter saya yang 1 juta. Terima kasih Mas Fajrul Rahman atas waktu pagi ini, Mas Arief Zulkifli dari Dewan Pers dan juga Mas Sujiwo Tejo atas waktunya pagi ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat selalu untuk Anda bertiga. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Tejo, Arif, sukses selalu.